Yay, we're live, we're back. Halo, selamat sore semuanya. Sudah jam 5 di hari Minggu yang ceria ini, PPKM hari kedua 4, tanggal berapa ini? 4 Juli. Ya, 4 Juli 2021, PPKM hari kedua. Welcome back to Kahalden Heroes IG Live again. Sadly, kita akhirnya live lagi dan belum bisa on site, jadi kita harus online lagi di tengah ya keadaannya masih seperti ini. Saya berharap, saya berdoa semoga kalian semua tetap sehat-sehat di rumah, tetap jaga prokes. Sekarang sudah bukan 3M, sekarang 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Jadi yang kemarin isunya kita bisa sekolah lagi, bisa kuliah lagi, jadi sepertinya akan ditunda dulu. Selamat home sweet home lagi, pakai baju sekolah dari rumah, nonton layar dulu. Mall-mall juga sudah ditutup, jadi semoga kalian semua tetap sehat-sehat. Semoga keluarga kalian juga sehat-sehat. Kalau kalian mulai ngerasa badannya tidak enak, segera cek. minum vitamin. Kalau badannya tidak enak, langsung pakai masker dalam rumah. It's normal to wear mask inside the house right now. Itu bukan hal yang aneh sih. Halo semuanya yang sudah join, thank you karena kalian on time, kalian luar biasa. Jadi kita untuk mempersingkat waktu, kita mau mulai ya dengan seberapa kita yang sudah ada sore hari ini. Saya ajak kita semua untuk ambil waktu sejenak. Kita sama-sama cari Tuhan dulu. Kita mau nyanyi lagu. Ini lagu lama sih, lagu lama ya? Ini lagu lama, cuma kebetulan baru diperbarui lagi. Dinyanyikan ulang. Diaransemen ulang. Udah lama sih tapi. Oke. Lagunya judulnya saya ngepek dulu judulnya. Yesus engkau sungguh baik. Mari kita siapkan hati kita. Tadi seberapa ya latihannya? Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima hormat dan pujian. Terima kasih. Ya Yesus, Kau yang layak, hanya Kau Yesus, Kau Tuhan, Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau baik, karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memegang setiap kehidupan kami. Apapun situasi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami tahu dan kami percaya bahwa kami punya pengharapan yang teguh, kami punya Allah yang hidup, Allah yang mengetahui keadaan setiap kami, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang take care each one of us. Kami mengucap syukur buat Allah yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh memanggil Engkau Bapa, dan kami mau terus Tuhan untuk boleh semakin hari semakin bergantung pada Engkau, semakin hari semakin percaya kepada Engkau, semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai pribadi yang hidup, yang ada di dalam kami dan bergerak bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih kalau kami boleh kembali online, kami boleh kembali bertemu di Instagram Live Tahal Teen Heroes. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau sebentar kami mau membahas tentang firman-Mu Bapa, biar Engkau Tuhan turut berbicara atas setiap kami yang mendengar juga dari rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Oke. Kita bulan ini ngomongin temanya tentang berdoa. Dan beberapa minggu yang lalu saya lagi baca ayat di Matius, dan di Matius 26 itu ada ayat seperti ini: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan, sebab roh itu penurut tetapi daging lemah. Dan dari ayat ini tuh, ini konteksnya ayatnya ini, Tuhan ngomong ayat ini ketika Tuhan ada di Taman Getsemani. Jadi ketika Tuhan habis berdoa, kemudian dia keluar dari Taman Getsemani, ada 3 orang muridnya disuruh berjaga-jaga, disuruh nunggu, tapi malah tidur. Dan Tuhan ngomong, bisa enggak kamu berjaga-jaga cuma 1 jam aja gitu. Nah terus muncul ayat ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah kalau kita tarik lagi mundur, kita baca ayatnya yang di belakangnya lagi. Jadi sebelum Tuhan ke Taman Getsemani itu, Tuhan habis ngomong sama murid-muridnya bahwa malam ini iman kalian ini akan bergoncang, sebab ada tertulis bahwa ada seorang gembala yang akan dibunuh dan dombanya akan tercerai-berai, jadi kocar-kacir gitu. Nah terus si Petrus ngomong gitu kan. Biasa Petrus itu kan orangnya berani ngomong di depan gitu kan, orang dominan ya.
Jadi Petrus ngomong bahwa sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah terus Tuhan ngomong, ya kamu sekarang bilang kayak gini, tapi nanti sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkalku 3 kali. Nah setelah kejadian itu dibawalah 3 orang murid ikut ke Taman Getsemani ketika untuk disuruh menemani Tuhan ketika Tuhan berdoa gitu kan. Nah kalau kalian baca di ayat itu ketika Tuhan habis berdoa, kemudian Tuhan ngomong soal berjaga-jaga tadi, itu ditulis bahwa Tuhan berkata kepada Petrus. Karena ada 3 orang murid ya, tapi di situ ditulis jelas bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Baca aja ya. Oh ya, dibaca aja ya biar enak ya. Matius 26 ayat 40. Oke, ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, ini ngomongnya sama Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saya waktu baca ayat ini tuh, kalau kita lihat konteks yang ada di belakangnya itu, 2 hal yang mau saya sampaikan itu soal berjaga-jaga dan berdoa. Jadi dulu kalau saya mikir berdoa itu ya kalau kita butuh sesuatu, kalau kita menginginkan sesuatu, ya kita minta itu dengan cara berdoa gitu. Tapi dalam konteks ini dikatakan bahwa berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan, yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Jadi berjaga-jaga ini ngomongin soal apa sih? Kalau kita lihat di konteks kita sekarang ya, berjaga-jaga itu kita ya artinya apa? Mungkin ya berhati-hati atau kita menaruh perhatian lebih terhadap sesuatu. Kalau kita sekarang lagi COVID, kita menjaga kesehatan kita berjaga-jaga supaya kita tetap sehat. Jadi ya kita lakukan 5M tadi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan ya COVID nggak kelihatan, COVID ada di mana-mana, tapi kita harus berjaga-jaga gitu loh, karena kita nggak tahu. Supaya kita terhindar dari corona, supaya kita nggak terkena COVID, ya kita harus berjaga-jaga. Jadi kalau kita sangkutkan dengan iman ya, dengan iman kita itu, ya kita harus menjaga iman kita juga gitu loh. Dengan apa? Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita masuk dalam komunitas, mungkin kita juga mendengarkan khotbah gitu. Itu soal berjaga-jaga. Kemudian yang kedua soal berdoa. Berdoa itu bahasa simpelnya sebenarnya berdoa itu apa ya? Berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau saya boleh simpulkan lagi, berdoa itu tandanya bahwa kita tidak menggunakan kekuatan kita sendiri. Berdoa itu tandanya bahwa kita masih butuh Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mungkin tidak akan berdoa. Tapi berdoa itu seperti kalau sekarang ya bayanganku kayak imun. Kita meningkatkan imun kita seperti vitamin lah. Kita makan vitamin. Jadi iman dan imun. Ya kalau iman kita ya itu kita harus tingkatkan iman kita karena itu sesuatu yang dari dalam gitu. Jadi berjaga-jaga dan berdoa. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan itu kita kadang seperti Petrus. Ketika Tuhan ngomong bahwa setelah ini kalian akan kocar-kacir, iman kalian akan goyang, Petrus ngomong bahwa sekali-kali pun aku tidak akan melakukan itu, imanku akan tetap, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Petrus ngomong kayak gitu di depan. Tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, dengan fakta yang terjadi, ketika terjadi sesuatu gitu, ternyata yang keluar beda gitu. Malah Petrus disuruh berjaga-jaga malah tidur. Loh, katanya mau apa istilahnya mau nemeni gitu kan. Dan Tuhan ngomong bahwa kamu tunggu sini tolong jaga gitu, tapi ya malah tidur. Terus kemudian ketika Tuhan Yesus mau disalib, yang dilakukan Petrus ya Petrus menyangkal gitu. Jadi kadang kita sebagai anak Tuhan itu kadang kita ingin jadi garam dan terang. Kita ingin jadi berkat buat orang, tapi pada kenyataan ketika kita dihadapkan dengan fakta, respon kita berbeda, apa yang kita keluarkan itu berbeda. Nah, malah kadang kita jatuh dalam pencobaan.
Makanya ayat ini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Karena roh itu penurut dan daging itu lemah. Nah, kalau kita ngomongin soal roh dan daging, itu kalau kita baca di Galatia itu ada yang menjelaskan soal buah-buah roh dan buah daging. Betul, buah daging? Enggak, bukan buah daging. Pokoknya intinya ngomongin soal buah-buah roh, dan ayat sebelumnya ngomongin soal daging gitu kan, di Galatia berapa ya? Galatia 6. Ya, ini kita buka sebentar ya. Galatia 6. Kan 6 ya? Perbuatan. Oke. 5. Ya, Galatia 5, sorry. Jadi di ayat yang ke-19 itu dijelaskan tentang perbuatan daging itu apa aja. Ada pencabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian di ayat 22-nya itu diomongin soal buah-buah roh. Tapi di ayat yang sebelumnya, di ayat 16 dan 17 sampai 18, sorry, itu di sini dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini kata si Petrus ngalami ya. Terus akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Jadi di sini dikatakan bahwa ada daging, ada roh, dan di ayat yang tadi di Matius juga disinggung gitu loh, bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi kita harus ngerti bahwa ada kuasa si jahat yang akan mencoba terus-menerus membuat kita jatuh dalam pencobaan, akan membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi yang harus kita lakukan apa ya? Kita harus berjaga-jaga dan kita berdoa. Jadi berdoa ini bukan sekedar ketika kita pengen sesuatu kita minta, no. Tapi berdoa dalam hal ini adalah dimana kita menjaga iman kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Tristan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah itu sempat ngomong kan bahwa komunikasi itu kan harus dua arah. Nah, saya biasanya tuh ketika berdoa itu saya ngomong sesuatu, ketika saya ngalami sesuatu saya ngomong sama Tuhan, dan kadang saya akan tunggu Tuhan ngomong dan nanti saya diem itu bukan berarti ketika momen saya doa terus tiba-tiba saya diem gitu, enggak. Tapi diem dalam arti bahwa saya mencoba supaya pikiran saya ini tidak terlalu berpikiran yang terlalu lebay, terlalu kemana-mana, kejauhan mikirnya. Jadi yang dimaksud saya mencoba untuk saya berdiam, untuk saya coba dengar suara Tuhan itu dalam arti saya menenangkan apa yang ada di pikiran saya benar-benar pasrah sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau terlalu overthinking dan sebagainya. Saya mau, Tuhan, aku sudah ngomong apa yang saya alami, apa yang jadi keluh kesahku, apa yang jadi pergumulanku, ya sekarang giliranmu yang ngomong. Ya, kira-kira seperti itu gitu. Dan lanjut. Karena kita tinggal di dunia yang tidak jelas ya, uncertain ya. Segala sesuatunya tuh benar-benar kayak cepat banget berubah. Kayak sepupuku itu mau merit besok tanggal 12, kita sudah prepare segala sesuatu itu bulan lama kan. Terus tiba-tiba awal Juli keluar pengumuman, terus tiba-tiba habis lebaran angka COVID-nya mulai naik, terus kayak yang gimana nih kita jadi tetap ada nikahan enggak ini, terus kayak oh ya kemungkinan nanti lihat dulu lah akhir bulan, mungkin tidak rame-rame gitu. Muncullah PPKM ya yang sekarang kita lagi alami, harus turun kalau mau ada acara harus di bawah 30 orang dan lain sebagainya. Dia sudah book tempat, sudah book entertainment, sudah book MC, sudah book semua, sudah tinggal merit kan, istilahnya kayak
tinggal ada satu minggu lagi sudah menikah gitu. Terus tiba-tiba muncul kayak gini, segala sesuatunya tuh semuanya serba tidak pasti. Tiba-tiba kita baik-baik aja, terus besoknya tenggorokannya tidak enak, di swab ternyata positif. Who knows? I mean, segala sesuatunya tidak jelas, terus kita harus isolasi mandiri dan lain sebagainya. Kita tinggal di keadaan yang super tambah lebih tidak jelas lagi dari yang sebelumnya gitu. Dan how to survive gitu. Kalau kamu tidak punya Tuhan, kamu tidak berjaga-jaga, kamu tidak berdoa, kamu tidak punya hubungan sendiri sama Tuhan, kamu mau mengandalkan siapa? Kalau kamu mau mengandalkan kekuatanmu sendiri, sejauh apa kamu bisa bertahan? Kayak tadi Petrus waktu yang bilang dia mengandalkan kekuatan, oh Tuhan, aku tidak akan, aku akan tetap ada di sebelahmu. Bahkan bahkan sama hamba perempuan aja dia takut, sampai dia harus nyangkal Tuhan. Dia yang sangat berani, yang berani ngambil pedang waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, sama hamba perempuan aja. Hamba perempuan itu kan istilahnya kayak lemah toh, dia kan cowok, dia jauh lebih kuat gitu. Itu aja dia takut. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri di tengah dunia yang sangat tidak uncertain ini, terus kita tuh mau berharap sama siapa? Dan berdoa itu kalau Yesaya bilang, Yesaya 30 ayat 15 bilang, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan kita itu ya jadi cuma sama Tuhan. Dan dimana kita tempat recharge-nya ya waktu kamu duduk diam, kamu ketemu Tuhan, kamu cari Tuhan, di situ terdapat kekuatanmu. Itu sesuatu hal yang harus kita praktekkan, sesuatu hal yang harus kita lakukan every day, sampai kamu tidak ngerasa bahwa oh kita tuh orang Kristen harus berdoa ya. Nggak, kita bukan orang Kristen harus berdoa. Berdoa itu being part of our life, kayak bukan liturgi. Bukan kayak oh kita harus makan, oh kita harus tidur, bukan. Jadi kayak your body itu senses kalau when you have to pray, kayak you just sense it. Jadi aku cerita ya, aku lagi bantu banyak di produksi di kantorku. Jadi lagi banyak banget bantu di produksi kantorku. Dan aku bukan orang produksi, aku tidak bisa jahit. Di kantorku kan penjahit ya, dan aku tuh tidak bisa jahit. Aku sama sekali tidak bisa jahit. Aku bisa jahit tangan tapi juga jelek, jadi tidak dianggap. Jadi sangat maksudnya jahit itu pakai benang kayak gitu bisa, tapi kan tidak dianggap. Terus aku ada satu bagian di produksi yang masalah, terus aku turun ke sana ngelihat kenapa kok kayak gini, kok dia tidak achieve targetnya dia tuh kenapa. Aku berdiri di daerah itu, di tempat itu, dan tidak tahu kenapa. Yang tak aku kayak apa? Berdoa. Aku tidak tahu, tapi kayak terus dalam hati kayak berdoa bahasa roh. Itu kayak part of my life. Jadi kayak I just pray. Terus tak liatin dari belakang, semakin orang nggak tahu tuh kan semakin orang pingin tahu ya, semakin orang pingin tahu tuh kan, jadi ngeliatin hal-hal yang sangat kecil-kecil yang orang lain yang jauh lebih tahu tuh nggak tahu. Jadi aku cuma ngeliatin apa yang mereka lakuin, di mana bagian yang mereka kok stuck, dan aku berdoa di dalam hati. Aku bahasa roh sama Tuhan. Waktu aku berdoa itu aku jadi kayak itu kayak refleks, dan itu tidak kepikir, maksudnya kayak oh aku berdoa aku mau minta apa ya, oh aku mau berdoa buat apa ya, enggak ada kepikiran kayak gitu aja, enggak. Terus kayak berdoa aja, terus kayak jadi kayak di antara aku berdoa, terus kayak gue kayak loh kok aku berdoa di tengah-tengah gitu ya, kayak ya enggak. Terus oke, it's good, jadi gue berdoa aja. Dan terus ya karena kamu memperhatikan, terus kamu akan nemu hal-hal lain yang orang lain tidak nemu kayak gitu. Tapi bukan karena aku terus bisa enggak, tapi aku mau ngomong kayak berdoaku di situ itu bukan karena terus aku kayak oh aku harus berdoa nih karena ada masalah, bukan, tapi kayak sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Dan aku mau encourage kalian untuk kalian practicing gitu loh, maksudnya latihlah kebiasaan untuk berdoa itu. Bisa bahasa roh, bisa dalam hati, bisa kalian pasti harus punya waktu untuk berdoa, duduk tenang di rumah berdoa sebelum memulai hari atau kalian end up the day. Tapi in between kalian melakukan segala sesuatu itu, you can talk to God like anytime.
whatever occasion happen. Nggak harus Tuhan, nggak harus gue harus teriak-teriak pakai toa kan, nggak perlu gitu loh kan. Juga tidak ada liturgi kita harus memakai gerakan-gerakan khusus dalam berdoa kan, nggak ada kayak gitu. Kamu bisa langsung communicate sama Tuhan lewat dalam hatimu, kamu berdoa, kamu bahasa roh, kamu menguatkan rohmu, kamu menguatkan dirimu, yaitu percaya bahwa kalau kamu itu adalah sumber kekuatan kita. Jadi roh itu kan yang harus dikuatkan, karena tadi daging itu roh itu penurut tapi daging itu lemah. Supaya kita bisa overcome daging, kita harus menguatkan yang roh. Supaya kita bisa menguatkan yang roh, yang apa? Berdoa. Kalau kalian bahasa roh, karena bahasa roh itu kan dari dalam, jadi dia menguatkan rohmu. Baca firman. Jadikan itu bukan sebagai liturgi, bukan sebagai kegiatan keagamaan bahwa aku harus berdoa karena aku orang Kristen, tapi jadikan itu sebagai bagiannya. Aku memang perlu berdoa, kayak aku perlu tidur, kayak aku perlu makan, kayak aku perlu breathe, kayak aku perlu harus bernafas. Ya aku juga perlu berdoa, aku perlu baca firman. Yang nanti efeknya kamu mungkin gak akan ngerti. Jadi kayak itu semua kayak gak akan kelihatan kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi karena kita sedang hidup di sesuatu keadaan yang tidak jelas, jadi waktu kalian diperhadapkan dengan keadaan yang tidak jelas, kamu sudah siap karena kamu sudah berjaga-jaga dan kamu kuat karena kamu sudah bangun dulu fondasinya. Berdoa, baca firman, bahasa roh di setiap kehidupan kalian, bukan cuma waktu keadaan kalian butuh sesuatu, atau bukan cuma waktu kalian ke gereja, tapi benar-benar bukan cuma waktu doa makan, bukan cuma itu toh, tapi kayak benar-benar kayak refleks yang keluar gitu. Seminggu yang lalu Joshua, kalau kalian lihat di Instagram, kakek Joshua diperban kan. Itu ceritanya kita lagi main di rumah, dia mau main, dia punya helikopter, kita mau main mau ceritain cerita pakai itu helikopter. Helikopternya tuh baling-balingnya patah, terus dia mau isolasi si baling-baling kan, terus dia ambil isolasi lah. Jadi isolasi itu adanya di tempat kerjanya Oyung Yung, kita lagi main di living room. Jadi dia harus bawa isolasi dan tempatnya itu dari tempat kerja ke living room. Deket sih, paling cuma 10 langkah, tidak ada kalau langkah Joshua gitu 10. Tapi dia sudah biasa bawa isolasinya, juga sudah biasa. Cuma waktu kemarin dia bawa itu, dia tidak bawa isolasinya, tempatnya itu loh. Kalau kalian tahu tempat dispenser isolasi terus yang potong tinggal cekrek tempel itu, dia tidak bawa tempatnya, tapi dia megangi isolasi nih. Ya jatuh toh ya kan, tidak kuat kan tempatnya kan, lebih berat daripada isolasinya. Dia pegang isolasinya, jatuh, kena ke jari kaki dia. Beberapa detik kemudian nangis. Cinat yang lagi duduk sambil milihi mainannya yang lain, lihat, wah sudah berdarah-darah. Tuh. Ambil tisu taruh. At that time Cinat sempat panik, kayak ambil tisu, aku harus ambil apa ya, kayak gitu. Terus at that moment kayak, Tuhan tolong. Terus Cinat baru bisa berpikir sini, yang ambil kain, dah tak kompres, aku diem, tenang, pergi cari betadine. Karena tidak ada betadine di rumah, cari betadine, cari Hansaplast, pergi cari itu. Joshua kakinya Cinat pegangin. Terus Cinat kayak, waktu itu sudah terjadi segala sesuatunya, dan sekarang sudah dijahit dan selesai, besok tinggal lepas jahitan. Tapi waktu Cinat refleks, waktu keadaan dimana tiba-tiba itu barang jatuh dan lihat kakinya Joshua berdarah-darah, waktu itu saya juga panik. Padahal harusnya as a mother, gue gak boleh panik dong. Kalau aku panik, what happened with my child gitu loh. Tapi at that time, untuk sepersekian detik yang pertama itu kayak, tisu mana, tisu. Terus tapi dalam otak kayak mikir, tisunya nek ditempel, terus nanti tisunya nempel, terus kayak otaknya masih mikir, terus kayak no, rest. Jadi terus kayak take a moment like stop. Then I know, God help me. Reflect. Terus gue bilang, oh kain, pertolongan pertama.
pada kecelakaan. Hentikan darahnya pakai kain ya, kayak yang di film-film dibelubet pakai kemeja yang disobek sereng terus diketika pakai kain terus ditekan darahnya, terus darahnya berhenti. Tapi kalau gue nggak bisa kayak oke, tenang, panik. Oke Tuhan, aku harus apa? Oke Tuhan, tiba-tiba ini kayak gini, tiba-tiba aku nggak bisa sekolah lagi, tiba-tiba aku positif, tiba-tiba orang tua aku nggak ada, tiba-tiba saudara aku nggak ada. So what am I gonna do? What I have to do? Terus kemana aku harus pergi kalau lagi kayak gitu? Kalau kamu nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan, kamu pertolongan pertamamu pasti bukan di situ. Padahal dari situlah terletak kekuatanmu. Itulah kenapa praying is not an option. Just like you need water, just like you need food, just like you need sleep, just like you need internet quota nowadays. You need God even more. You need God even more. Jadi saya mau encourage kalian untuk start praying. Make it a habit dalam setiap waktumu. Isilah, dengerin apa? Dengerin lagu-lagu penyembahan, nyanyi bareng di tengah-tengah sela-sela waktu yang kalian punya. Kenapa? Yaitu kita membawa daging ini untuk memperkuat roh kita. Ya memang harus kayak gitu. Terus bukan yang kayak sok suci, dengerinnya cuma lagu rohani, nggak mau dengerin lagu yang lain. Bukan sok suci, karena ada yang lebih penting. Karena ada yang lebih, bukan terus kita kayak nggak boleh dengerin lagu yang no. Tapi kalau kamu pakai waktumu lebih banyak untuk kamu memperkuat rohmu, waktu terjadi keadaan yang uncertain, kamu sudah siap karena kamu sudah berjaga-jaga. Dan kamu rohmu kuat karena kamu berdoa. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, sore ini nanti kalau kalian sudah selesai live, kalau kalian mau join doa ya masih ada itu. Masih ada. Pusat masih ngadain doa bareng Zoom untuk berdoa buat negeri kita, untuk segala sesuatu yang terjadi di situ. Encourage kalian buat join dan berdoalah juga di rumah. Silakan tutup dan doa. Oke. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih kalau kami, beberapa di antara kami boleh tetap dalam kondisi yang sehat Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kalau mungkin di antara kami sekarang ada yang sedang sakit, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau yang mengkontrol segala sesuatunya dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mau supaya kami mau belajar Tuhan untuk kami berjaga-jaga, dan kami berdoa supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena kami tahu Tuhan bahwa roh itu penurut, roh itu mau melakukan sesuatu yang benar, tapi kami tahu bahwa daging itu lemah. Daging itu kadang membuat kami jadi tidak mau melakukan yang benar Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk kami berjaga-jaga, kami mau berdoa, sehingga ketika kami menghadapi sesuatu dalam hidup kami, baik itu tekanan maupun masalah Tuhan, apa yang keluar, apa yang menjadi respon kami itu sesuatu yang benar, sehingga kami tidak melakukan hal yang tidak kami ingat, tapi melakukan hal yang memang kami ingin lakukan Tuhan, yaitu kami melakukan kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini, dan kalau kami mungkin sebentar akan bergabung dengan tim pusat yang sedang berdoa saat ini Tuhan. Dan kalau mungkin di antara beberapa kami juga yang mungkin mau beristirahat atau kami melakukan aktivitas kami yang lain, biar kalian terus jaga setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk suplemen malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh hadir untuk mengikuti suplemen pada hari ini juga. Kami mengucap syukur biar kalian boleh berberkati setiap mereka. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye.